Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta kerabat SAM di channel Sarip Oji, alhamdulillah kita bertemu kembali di acara bincang ringan saja ini di channel Sarip Oji, dan alhamdulillah kerabat SAM ini bisa berkumpul kembali karena dengan kesibukan yang luar biasa ini, sehingga kerabat SAM kembali menyapa teman-teman, menyapa pencinta kerabat SAM di channel Sarip Oji. Alhamdulillah ketemu kembali dan kita ingin mendengar cerita-cerita ini kerabat SAM selama beberapa bulan terakhir ini. Ada yang mungkin menarik dari pengalaman-pengalaman dari kerabat SAM. Ini yang di pojok kiri ini nih. Ini pojok kiri. Kemudian ini ada teman kita ini di tengah ini. Kita mau mengupas sedikit tentang cerita selama beberapa bulan terakhir ini, karena terus terang kerabat SAM ini baru membuat channel lagi, membuat kegiatan ini karena itu tadi ada beberapa kesibukan, sehingga kerabat SAM ini insyaallah alhamdulillah pada kesempatan ini bisa kembali. Dan kita ingin bincang-bincang dulu dengan teman kita ini yang dia pukul-pukul perutnya ini, tidak tahu perutnya ini bagaimana ini. Padahal ini tadi sudah pembuangan ini. Lalu bagaimana ini kegiatan kerabat SAM? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 2 bulan terakhir sampai sekarang itu lagi sibuk. Sibuknya tadi apa ini? Dengan judul melebarkan sayap ke publik. Guna memperkenalkan lagi jelas bagaimana kita harus mencari rezeki. Suara ditambah sedikit kerabat SAM. Kenapa harus mencari rezeki dengan melebarkan sayap? Kalau di dalam rumah sayap tidak lebar. Kalau di luar berarti lebar. Iya. Nah ini apa latar belakangnya sehingga berpikir untuk istilahnya di ini orang bisnis katanya nih melebarkan sayap. Berarti melebarkan sayap itu tanda kutip berarti bisnis, karena ada peluang sehingga bisa berbisnis, walaupun itu kecil, tapi setidaknya lah mandiri, belajar mandiri. Di sini ada 2 bulan kebelakang ini, 2 bulan terakhir ini lagi buka percetakan. Percetakannya apa ini kan ada yang tadi batik, percetakan kertas, di bidang kertas, percetakannya di bidang kertas. Itu ada cetak undangan, di samping itu juga disediakan mesin fotokopi sama mesin press. Lagi juga terima jasa desain. Apa namanya nanti kita penonton teman-teman nanti ditulis di deskripsinya ini apa nama percetakannya ini. Mungkin ada yang berminat untuk mau cetak undangan, mau cetak sertifikat, mau cetak apa saja, bisa nanti dilihat di deskripsi. Lalu jadi persiapannya ini beberapa bulan ini. Ini untuk mau mengembangkan usaha ini ceritanya ini. Waktu yang usaha pertama itu bagaimana? Usaha pertama alhamdulillah lancar-lancar. Cuma pendapatannya sudah mulai menurun karena tadi dengan adanya COVID. Karena memang sih COVID sangat pengaruh, karena di situ pendidikan libur, perkantoran juga sebagian besar libur, sehingga pendapatan di bidang percetakan maupun fotokopi sangat-sangat menurun. Makanya tidak bisa harap satu tempat, harus mencari ke tempat yang lain. Jadi ini dampak dari pandemi COVID-19 ini.
Jadi sebelumnya itu lancar-lancar. Sebelumnya itu alhamdulillah lancar, tidak ada masalah. Artinya pendapatan ya lumayan lah. Lumayan lah. Tapi kalau menurut penurunannya kira-kira berapa persen? Penurunannya sih bisa ucap. Cuma Tuhan yang tahu. Oh, berarti penurunannya tidak sampai nol lagi, berarti di bawah nol. Oh, penurunannya sudah di bawah nol lagi, itu bahaya itu. Oh, berarti di dasar itu teman-teman ini, saya kira informasi ini juga bisa memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa selama COVID-19 ini memang dampaknya ini memang semua masyarakat mungkin merasakan dampaknya. Jadi mungkin di bidang usaha dampaknya adalah mungkin income. Tapi kalau yang lain selain itu ya mungkin dampaknya adalah ya mungkin tanda petik mungkin silaturahmi terbatas sehingga apa namanya untuk berkunjung ke teman-temannya atau kerabat itu sangat minim sekali. Ya memang ada jalur untuk kita bisa berkomunikasi dengan telepon, tapi kan beda kalau misalnya kita bertemu seperti ini di kerabat Sam. Jadi intinya teman ini, kerabat Sam ini, dia mengembangkan usaha ini karena memang dasar dari dampak COVID-19 yang tadi ini kita ketawa ini. Nah, saya kira penurunannya itu bisa dihitung persen, padahal sudah tidak bisa lagi dihitung dengan persen, tapi karena penurunannya itu sudah di bawah nol. Oke. Jadi ini yang dilakukan ini selama beberapa bulan persiapan itu. Kemudian apa? Survei lapangan. Di sini ada sebelum buka harus survei dulu. Kita harus survei lokasi. Setelah survei lokasi, kita hitung. Karena biasa kalau tanpa hitung, bisa saja nanti kita gagal dalam usaha. Harus ketika dapat survei lokasi, tempatnya bagus, kita hitung lagi di situ ada berapa jenis usaha yang sama. Tapi alhamdulillah ya tidak sampai 23. Oh iya, tidak. Itu yang paling dijaga itu. Iya. Jadi lanjut, memang ada beberapa usaha yang sama, tapi di situ kan butuh proses. Satu proses, kedua kesabaran, ketiga telaten. Pertama tuh proses kesabaran dulu. Proses kesabaran itu bagaimana kita bisa menunggu datangnya rezeki, menunggu datangnya orang bercetak sertifikat, jilid bahkan kita bisa bagaimana melayani konsumen dengan baik. Itu yang kedua. Jadi itu dulu ini jangan sampai kita lupa ini. Nama percetakannya apa ini? Kalau nama percetakannya itu Bunglon. Oh, percetakan Bunglon. Oh iya guys, ini juga namanya ini unik lagi. Jadi unik lagi juga namanya ini Bunglon ini. Jadi kita berharap ya mudah-mudahan nanti orangnya tidak seperti Bunglon. Karena kalau sifat Bunglon ini kan biasa konotasinya kan negatif. Orang bilang kalau orang bersifat ini bahaya, karena orang bilang bermuka bukan lagi bermuka dua, tapi mungkin dia bisa bermuka 1000 karena tergantung warnanya. Kalau 1000 warna dia berubah 1000 warna, kan begitu. Bagaimana? Betul. Tapi alhamdulillah berarti sudah ada usaha untuk menanggulangi dampak dari COVID itu. Jadi ini guys jadi ini bukti nyata ini. Jadi lanjut, alasan kenapa harus percetakannya harus saya namakan Bunglon? Karena harus hewan bunglon itu dia pintar menyesuaikan dirinya dengan keadaan maupun lokasi setempat. Oh ternyata guys, jadi begini, jadi kan selama ini kan kalau ketemu bunglon itu kan biasa diidentikan yang spesifik negatif. Oh ternyata temannya ini mengambil dari sisi yang lain.
Jadi sisi positifnya, oh, ternyata bunglon itu kan dia bisa berubah warna di mana dia ditempatkan. Jadi kalau dia berada di daerah yang hijau, dia warnanya hijau. Kalau dia berada di daerah yang ya mungkin warnanya coklat-coklat, ya ini warnanya coklat. Oh, jadi artinya bahwa di mana kita berada, maka kita harus pintar-pintar untuk beradaptasi ya, terutama dengan usaha ini. Karena usaha ini kan butuh adaptasi yang tinggi. Kalau misalnya kita berada pada suatu kondisi mengharapkan kita untuk bisa bergaul dengan banyak orang, maka pasti harus dilakukan seperti itu. Supaya bisnis ini bisa berjalan, bukan berarti bahwa dengan bergaul itu tujuannya kita untuk mengembangkan bisnis, tetapi dengan bergaul itu kita mungkin bisa menjalin persahabatan, interaksi orang lain yang banyak. Supaya informasi-informasi yang baik mungkin bisa tertularkan lewat silaturahmi itu. Nah, ini salah satu juga salah satu dasarnya ini membuat channel Kerabat Sam ini, walaupun namanya masih nama Sarip Oji, tetapi sejatinya itu dirintis oleh Kerabat Sami. Nanti suatu ketika kita jelaskan ini kenapa diberikan channel atau lambang, anggaplah lambang atau logo itu dengan Kerabat Sami, itu juga ada ceritanya. Itu nanti kita sesi tersendiri untuk nanti kita jelaskan nama Kerabat Sami. Karena beberapa video yang kita sudah buat kan belum ada penjelasan tentang itu, dan mungkin juga ada yang bertanya kenapa dikatakan Kerabat Sami. Saya kira untuk Kerabat Sam pada perjumpaan selama beberapa bulan ini kita tidak muncul di channel ini, saya kira untuk kesempatan ini begitu saya dulu, karena teman yang saat ini juga kita mau mendengar ini apa yang terjadi ini selama beberapa bulan juga ini. Jadi untuk saat ini saya kira cukup sekian dulu, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi yang menonton atau yang mungkin yang menyebarluaskan video ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan yang kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala membalas dengan limpahan keberkahan. Saya kira cukup sekian dulu untuk video ini. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.